Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sipa Salsabila. Di sini saya akan sedikit mengulas mengenai artikel yang telah saya terjemahkan dengan judul 10 ide bermanfaat untuk mengajarkan bahasa Inggris kepada pembelajar muda. Tingkat kemahiran seseorang dalam pembelajaran bahasa asing atau bahasa Inggris tergantung dari beberapa faktor. Nah, faktor-faktor itu diantaranya yaitu yang pertama ada jenis program dan kurikulum, yang kedua jumlah jam pembelajaran, dan yang ketiga ada teknik serta aktivitas yang digunakan. Di dalam artikel ini dibahas beberapa ide untuk mengajarkan bahasa Inggris kepada pembelajar muda. Yang pertama yaitu kegiatan tambahan dengan menggunakan visual atau realitas dan gerakan. Nah, belajar akan lebih bermakna jika kita menghadirkan bentuk nyata dari materi yang kita sampaikan. Nah, salah satu karakteristik yang dimiliki pembelajar muda adalah senang dengan bentuk nyata, karena mereka belum bisa berimajinasi terlalu tinggi. Jadi, cara yang efektif dalam pengajaran bahasa Inggris bagi pembelajar muda yang pertama adalah dengan menghadirkan bentuk nyata atau bentuk asli dari materi yang akan kita sampaikan. Cara yang kedua yaitu ada melibatkan siswa dalam membuat visual dan realitas. Nah, salah satu cara untuk membuat pembelajaran menjadi menyenangkan adalah dengan melibatkan siswa dalam membuat sesuatu. Nah, poin ini berkaitan dengan poin yang pertama, yaitu siswa bisa diajak langsung untuk membuat sesuatu yang sesuai dengan materi ajar bahasa Inggris. Nah, contohnya, siswa diminta untuk membuat gambar harimau yang memiliki julukan si raja hutan dalam sebuah cerita. Nah, ini akan sedikit banyaknya melatih daya kreativitas siswa. Poin yang ketiga ada berpindah dari satu aktivitas ke aktivitas lainnya. Nah, pada intinya, proses pembelajaran bahasa Inggris tidak dilakukan secara monoton. Harus ada beberapa aktivitas yang dilakukan oleh siswa. Hal ini dimaksudkan untuk supaya siswa tidak mudah merasa bosan. Jadi tidak harus pembelajaran bahasa Inggris itu monoton dengan satu teknik atau satu metode. Poin yang keempat yaitu dengan mengajar dalam tema. Nah, mengajar dalam tema ini dapat dicontohkan ketika kita mengambil tema buah-buahan. Nah, dalam proses pembelajarannya, kita mengumpulkan materi-materi yang berkenaan dengan buah-buahan, baik dari lagu yang bertemakan buah-buahan, dongeng tentang buah-buahan, dan lain sebagainya. Jadi dengan tema ini kita dapat mengaitkan beberapa beberapa teknik dengan semisal menggunakan lagu ataupun dongeng, namun tetap berkaitan dengan tema yang akan kita ambil. Langkah yang kelima yaitu ada menggunakan cerita dan konteks yang familiar bagi siswa. Nah, penting bagi seorang guru untuk dapat memilah dan memilih situasi dan kondisi yang sedang dialami siswa. Dengan memilih konteks yang dekat atau bahkan dialami langsung oleh siswa, ini akan dapat lebih mudah untuk menyampaikan isi materi yang akan kita sampaikan. Jadi, semisal kita menggunakan cerita dan konteks yang familiar bagi siswa, seperti kehidupan sehari-hari, itu dapat kita kaitkan dengan proses pembelajaran bahasa Inggris. Poin yang keenam yaitu ada membangun rutinitas kelas dalam bahasa Inggris. Nah, segala sesuatu yang diulang tentunya akan menjadi kebiasaan. Begitupun dengan belajar bahasa Inggris. Jadi, si guru harus membuat rutinitas kelas dalam pembelajaran bahasa Inggris. Nah, dengan begitu, siswa akan merasa senang untuk belajar bahasa Inggris. Contoh yang dapat kita ambil untuk menjadi rutinitas di dalam kelas yaitu menyanyikan lagu dalam bahasa Inggris di awal pembelajaran ataupun akhir, dan bisa dengan cara hafalan vocab untuk meningkatkan kosakata yang dimiliki oleh siswa. Poin yang ketujuh yaitu ada menggunakan L1 sebagai sumber daya apabila memang diperlukan. Nah, yang dimaksud L1 di sini adalah bahasa pertama. Nah, pada umumnya bahasa pertama yang kita kenal sebagai bangsa Indonesia yaitu dengan bahasa Indonesianya. Jadi, pengajaran bahasa Inggris di sini dapat dilakukan atau boleh menggunakan bahasa Indonesia sebagai penjelasannya. Sebab di sini kemampuan bahasa Inggris yang dimiliki masing-masing anak itu berbeda. Ada yang memang cepat menyerap bahasa-bahasa asing, ada juga siswa yang memang kurang baik dalam berbahasa asing.
Jadi, di sini boleh menggunakan bahasa pertama untuk lebih menjelaskan materi tersebut. Poin yang ke-8 yaitu ada membawa pembantu atau sumber lain dari komunitas ataupun masyarakat. Nah, sumber belajar di sini tidak hanya melulu dari buku ataupun guru. Nah, sumber belajar itu bisa didapatkan dari mana saja. Salah satunya adalah komunitas ataupun masyarakat. Nah, dengan kita menghadirkan suatu komunitas, proses belajar akan lebih menarik dan menyenangkan bagi siswa. Dengan adanya komunitas juga, siswa akan dapat belajar mengenai kenyataan langsung yang terjadi di masyarakat tersebut. Poin yang ke-9 yaitu ada berkolaborasi dengan guru lain yang ada di sekolah. Nah, kolaborasi dengan guru lain ini dapat membantu guru memberikan pengalaman yang baru bagi siswa. Contohnya, jika kita mengajarkan tentang cerita Fabel mengenai si kancil dan buaya. Nah, di sini kita bisa bekerja sama atau berkolaborasi dengan guru seni untuk mengajarkan bagaimana cara menggambar si kancil dan buaya yang benar bagi siswa-siswanya, dan ini juga akan melatih daya kreativitas siswa. Dan poin yang terakhir yaitu ada berkomunikasi dengan orang ahli yang di bidangnya. Nah, berkomunikasi dengan orang yang ahli di bidangnya ini pada akhirnya salah satu ide terpenting yang dapat diambil dari artikel ini adalah pentingnya masyarakat untuk belajar. Nah, belajar bahasa tidak hanya merupakan upaya individu dan tidak juga pengajaran. Nah, meskipun guru dapat merasa terisolasi di kelas, penting diingat bahwa keterbukaan, kolaborasi, dan berbagi adalah kunci untuk memperkaya pengalaman dan pembelajaran siswa. Jadi, berkomunikasi ini sangat penting, terutama berkomunikasi dengan orang-orang ahli di bidangnya. Semisal kita mengajak siswa untuk wawancara ataupun dengan cara lain berkomunikasi dengan orang-orang di bidangnya yang memang memahami betul apa itu bahasa Inggris dan bagaimana pengajaran bahasa Inggris yang baik dan benar. Seperti itu, cukup sekian ulasan artikel yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Ditutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.